Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda di Kresna Gadget. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan baik. Dan mohon maaf banget, beberapa bulan atau bahkan hampir 1 tahun Kresna Gadget nggak upload nih, nggak rajin upload karena memang kebetulan saya pindah-pindah tugasnya. Jadi nggak memungkinkan gitu. Alat-alat juga baru di setup dan ini baru kita siapin lagi. Ini pun masih belum rapi gitu ya. Mejanya pun belum sampai ke sini, jadi kita harus konten dengan kondisi yang ada seperti ini. Nah, hari ini saya mau review beberapa casing untuk Samsung Galaxy S23 Ultra, mana aja yang menurut saya recommended dan juga harganya masih worth it. Untuk itu ayo kita review produknya bareng-bareng. Pertama, waktu saya beli Samsung Galaxy S23 Ultra, ini saya dapat bonus dari tokonya, itu dapat softcase seperti ini ya. Sebenarnya kalau kita pakai, ini nyaman banget ya. Enteng di smartphone-nya, tapi ya polos gitu ya. Polos banget warnanya dan juga ya kurang menarik lah ya. Kalau menurut aku, karena proteksinya juga nggak terlalu bagus, walaupun dia sebenarnya untuk BAM kameranya sudah lumayan terlindungi, tapi dia masih sejajar nih ya, masih sejajar dengan kameranya. Jadi kalau misalkan nanti kebentur jatuh ya kena dia ya, walaupun di sini ada lekukan sedikit ya untuk space kameranya, tapi ini masih bahaya banget, rentan banget ya tergores dengan yang lainnya gitu ya. Kemudian kalau dari bagian depan, sisi depannya ini udah lumayan terlindungi ya, dari mulai pinggir-pinggir kanan kirinya, kemudian juga kamera depannya, karena ini ada sedikit gundukan kecil gitu ya untuk melindungi dia supaya nanti nggak tergores-gores saat dibalik seperti ini gitu ya. Lumayan oke. Dan kalau misalnya kita beli di pasaran mungkin kisaran harganya ya sekitar 50 ribuan atau sampai 100 ribuan lah ya. Dan ini sudah beberapa bulan ya, hampir 4 bulan 5 bulan, tapi nggak menguning, artinya secara kualitas bagus ya. Nah, tapi ini kalau kita pakai anti gores, dia ngangkat gripnya ke kanan kirinya begitu ini ya, begitu kencang, jadi ngangkat pasti otomatis di anti goresnya. Memang agak susah ya kalau untuk layar-layar Edge dari seri Samsung S8, 9, 10, kemudian S21, 22, 23, 24 yang udah mulai flat ya. Jadi bakal keangkat seperti ini kalau kita pakai yang jelly case. Kemudian ini ada casing lagi yang lain ya. Ini mereknya sih, di belakangnya ada tulisan emboss Samsungnya, tapi nggak nampak ya, nggak kerasa juga, cuman kayak cetakan biasa. Ini jelly case juga, tapi ini lebih kokoh ya. Bahannya silikon, dalamnya itu kayak ada kainnya, teksturnya lembut, harusnya aman untuk bagian belakang kaca daripada HP kita gitu ya. Coba kalau kita masukin, agak kerasa bulky ya, kayak tebel gitu handphonenya, tapi so far enak gitu untuk dipegang. Nah, yang saya nggak terlalu suka di model casing seperti ini, yang pertama nggak rapih ya, nggak rapih di bagian sini, di atas ini kelihatan nggak? Nah, ini ada sisa-sisa karetnya. Kemudian juga kalau untuk di bagian frame kameranya itu bagus banget karena udah lebih tinggi dari BAM kamera di Samsung S23 Ultra ini. Nah, yang nggak saya suka itu salah satunya di sini ada banyak banget sisa-sisa karet yang nggak bersih, yang nggak rapih di potongan-potongannya. Kemudian gampang banget ninggalin sidik jari. Tuh, kelihatan nggak tuh, ya kan? Ini kayak terkesan casing kita kumuh gitu ya, jelek gitu ya kan. Secara tampilan bagus ya, bagian depan juga tercover dengan baik ya, bagian depannya karena jauh lebih tinggi daripada layarnya. Tapi kalau kita pakai anti gores otomatis yang ngangkat juga karena gripnya di pinggir-pinggirnya kencang juga ya. Untuk kamera depannya juga terlindungi, BAM kanan kirinya juga terlindungi dengan maksimal. Untuk tombol power, volume juga diakses, masih kliki, masih nyaman ya. Itu sih harganya juga sekitar 100 ribuan, 50 sampai 100 ribuan. Selanjutnya saya beli casing lagi nih kemarin di online, harganya 50 ribuan aja, murah meriah. Tapi kita coba lihat kayak mana casingnya. Oke,
Kalau di sini sih logonya untuk iPhone juga bisa gitu ya. Ada logo MagSafe-nya juga. Warnanya sih bagus ya. Harusnya sih dia dengan warna green di handphone saya harusnya masuk. Tapi kayaknya build quality-nya kurang bagus ya. Saya cek-cek tadi nih, lembek banget daerah sininya, karet sih memang. Tapi lihat, ini kayaknya bisa dilepas deh. Nah, aduh ya, kayak nggak banget deh gitu kalau kita mau pasangin di handphone kita, takutnya nanti malah lepas, kemudian kamera kita kebanting, kaca kamera kita pecah, selesai. Tapi dari warnanya, desainnya sih bagus, sayangnya kurang compact dan juga kurang kokoh ya. Takut aja kalau mau direkomendasiin ke teman-teman. Coba kita masukin ke handphonenya. Wah, cakep ya guys, warnanya sih cakep banget ini. Ini kemarin aku lihat di TikTok, nanti kalau misalkan mau link pembeliannya ada ya, nanti aku lampirin di kolom deskripsi. Bagus ya guys ya, sebenarnya bagus, tapi untuk build quality-nya sih kurang ya. Lihat, nggak keproteksi dengan baik, kemudian juga ini gampang lepas. Kalau ini nyata dilepas, BAM kameranya akan nggak terlindungi dengan maksimal ya. Tapi kalau dari looks luar ya, dari tampilan luarnya, ini sih kayak casing harga 200-300 ribuan ya. Bagus ya. Lumayan juga lah untuk ya gonta-ganti casing lah ya. Tapi nggak terlalu saya rekomendasiin ke teman-teman. Tapi kalau memang teman-teman masih pengen penasaran dengan apa, kemudian juga mereknya apa, nanti coba saya lampirin ya di kolom deskripsi. Terakhir, ini ada casing yang sebenarnya sehari-hari saya pakai ya teman-teman ya. Ini dari brandnya Gorilla. Ini sudah kurang lebih hampir 3 bulan 4 bulan saya pakai, dan warnanya nggak berubah, jernih, bening, masih tetap kokoh. Dan fun fact-nya, ini udah berapa kali jatuh. Nah, ini bekasnya nih ya kan, bekasnya jatuh, dan alhamdulillahnya ya masih mulus aja handphonenya, nggak kenapa-napa gitu ya, karena tercover dengan baik. Coba kalau kita pakein. Kalau yang tadi, yang saya beli online tadi, itu warnanya lebih ngedove ya di belakang ya. Kalau ini lebih clear warnanya, jadi hijaunya terlihat lebih jelas, lebih terang ya di casing ini. Dan ini yang sering banget saya pakai gitu ya. Yang pertama, warna dia nggak ngebosenin, bagus ya, menampilkan warna asli smartphone kita dari belakang. Logo MagSafe-nya juga terlihat jelas. BAM kameranya terlindungi dengan bagus ya, artinya lebih tinggi dibanding si kamera. Jadi walaupun kita taruh seperti ini tetap aman. Di bagian depan juga tercover dengan baik. Nah, kan aman. Dan yang lebih bagusnya lagi, ketika kita pasang anti gores nggak terlalu parah ngangkatnya. Jadi kita bisa gunain ini untuk salah satu alternatif kalau kita mau gonta-ganti casing. Salah satunya mungkin dari mereknya Gorilla. Ini jadi salah satu pilihan ya buat teman-teman yang mungkin bingung mau pilih casing yang mana. Banyak dari Spigen juga ada, mungkin teman-teman yang lebih nyaman. Ada yang dari merek Ringke, tapi harganya udah mulai ya lebih daripada 150 sampai dengan 200 dan 300 gitu ya. Kalau mau spend uang untuk casing sebenarnya nggak masalah ya teman-teman ya, karena memang handphone kalau memang mahal ya harus dikasih casing yang mahal juga. Tapi kalau memang hanya sekedar untuk ya namanya juga casing, nggak masalah gitu, mau gonta-ganti beberapa kali tapi harganya di 150 sampai 200 udah cukup. Yang penting fungsinya adalah bisa mengcover handphone dengan baik dan juga memproteksi handphone dengan baik, sehingga kita nggak was-was kalau amit-amit dia jatuh, kemudian juga nanti kebentur, dia udah keproteksi dengan casing yang ada. So far saya happy dengan mereknya Gorilla, nggak di-endorse juga ya. Ya, thank you ya sudah menghadirkan casing yang nyaman dan juga aman tentunya buat smartphone Samsung S23 Ultra saya. Itu aja mungkin beberapa review dari casing-casing ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pilihan bagi teman-teman yang mungkin masih bingung mau pilih casing mana yang cocok untuk Samsung S23 Ultra. Kalau misalkan nanti mau tanya-tanya, bisa langsung aja di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa, dan semoga teman-teman sehat selalu. Bye-bye.